Kalau bicara pendidikan, saya memang termasuk yang sangat susah. Saya tidak pernah rasanya punya cita-cita, karena memang saya tidak pantas punya cita-cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu dan sukses dalam melaksanakan aktivitasnya. Senang sekali rasanya hari ini kita bisa memberikan informasi, tentunya informasi terbaik, terupdate dan terpercaya. Bersama saya Horas Rambe, ikuti terus perjalanan kita hari ini. Nah, di episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama orang yang sudah sukses di desa ini. Tokoh yang satu ini adalah kita bisa menjadikan dia sebagai inspirasi dalam kehidupan kita sekarang dan yang akan datang. Nah, oleh karena itu, agar rekan-rekan semuanya tidak penasaran dengan siapakah tokoh yang akan kita bincangkan pada kesempatan ini, ikuti terus. Dan bagi rekan-rekan yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan share kepada rekan-rekan yang lain agar mereka juga tahu dan bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan abang siapa bang namanya bang? Bakti Ritonga. Dan sampai dengan saat ini bekerja di instansi pemerintah sebagai aparat negara di bidang hukum, yaitu di pengadilan agama. Dan sekarang ini saya lagi bertugas sebagai pimpinan di pengadilan agama Muara Enim, Sumatera Selatan. Sedangkan istri saya juga orang Labuhan Batu, dan anak saya ada 3 putri, 1 putra. Dan keempat anak ini, 1 dokter yang paling besar atau yang tuanya perempuan dokter, dan sekarang lagi mengabdi di Labuhan Batu, yaitu di Puskesmas Pangkatan sebagai dokter PDT. Dan anak yang kedua ini juga mengabdi di kampung halaman di Labuhan Batu di Pengadilan Agama Rantau Prapat. Sedangkan yang nomor 3 masih kuliah di bidang hukum, sedangkan yang nomor 3 masih kelas 3 SMA saat ini. Itulah kira-kira perkenalan anak dan perjalanan hidup saya. Iya, pendidikan SD di mana bang? SD-nya di sini, SD 112159, SD Sibargot di Padang Rapuan. Dan juga saya melanjutkan SLTP-nya di pesantren di Gunung Selamat, dan juga aliyah di Gunung Selamat, dan perguruan tinggi di IAIN Sumatera Barat, IAIN Membonjol Sumatera Barat. Dan kebetulan setelah belum wisuda, sebetulnya belum wisuda, saya sudah lulus alhamdulillah untuk menjadi aparat negara sebagai hakim di pengadilan agama tahun 93. Sudah mengikuti ujian dan lulus. Itu bang bisa dijelaskan kira-kira bang ujian apa lagi bang? Sementara abang kan sudah jadi pegawai kan? Kami di itu ada jenjang, ya. Kalau saya dulu kan awalnya sebagai pegawai biasa, tapi calon hakim, dan setelah itu hakim diangkat jadi hakim, dan setelah diangkat jadi hakim untuk pimpinan di pengadilan. Pengadilan itu ada berjenjang juga, ada kelas 2, ada kelas 1B, dan ada kelas 1A. Dan alhamdulillah sejak tahun 2010 saya sudah jadi pimpinan di pengadilan agama, mulai dari sebagai wakil ketua. Dan setelah wakil ketua jadi ketua, itu di kelas 2. Dan setelah kelas 2 kita bisa lagi untuk menempuh ujian, menempuh karir kita sebagai pimpinan lagi, tapi di kelas 1B. Nah, setelah selesai saya kelas 1B sebagai wakil 2 kali dan juga sebagai ketua 2 kali, ada lagi karirnya sebagai pimpinan untuk kelas 1A. Kelas 1A ini adalah untuk pimpinan di pengadilan agama, pada umumnya di tingkat ibu kota provinsi. Nah, itu kelas 1A. Alhamdulillah kemarin ini saya ikut asesmen, ujian, fit and proper test. Alhamdulillah memang sudah lulus, dan sekarang tinggal menunggu pelantikan, dan insya Allah dalam
minggu-minggu ini saya sudah akan pindah ke Pekanbaru sebagai pimpinan wakil ya, sebagai wakil dulu di Pengadilan Agama Pekanbaru kelas 1A, yaitu ibu kota provinsi. Dan tentu saya berharap kepada masyarakat kampung saya di Desa Sibargot ini, mudah-mudahan juga saya tidak terlalu lama sebagai pimpinan di kelas 1A sebagai wakil, karena karirnya memang harus jadi ketua dulu. Dan mudah-mudahan setelah itu bisa masuk menjenjang ke lebih tinggi lagi, yaitu hakim tinggi namanya ya, hakim tinggi di Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama. Nah, itulah kira-kira karir, insya Allah karir terakhir barangkali yang karir yang tertinggi adalah hakim tinggi. Hakim tinggi Bang ya. Abang sudah menjelaskan tentang pekerjaan. Ya. Nah sekarang kita beralih ke masalah perekonomian, bisnis. Ya, Nah, bisnis. kita kan tadi lewat di sini kan Bang, Ya. kita melihat Abang menurunkan dari mobil Ya. tanaman durian, dan di sini sudah ditanam Ada rambutan. rambutan. Ya. Kira-kira begini Bang, kalau kita yang ada di sini, orang itu sawit yang diperbanyak, bukan tanaman-tanaman seperti ini. Yang menginspirasi Abang sehingga Abang memberanikan diri untuk mengubah sawit menjadi tanaman seperti ini. Ini satu tanah yang tempat kita berhenti sekarang ini sedikit, ini tanah saya ini sedikit yang ada di sini, dan ada yang lain juga di lokasinya lain. Tapi ini di pinggir besar, di pinggir jalan besar lah. Istilahnya kalau kita di desa ini kan gitu, di pinggir jalan dekat pelabuhan. Nah, pelabuhan untuk buah sawit dan juga penumpang ya. Artinya inilah tempat pelabuhan di desa kita ini. Memang dulu ukuran saya beli tanah ini kira-kira 4 tahun atau 5 tahun yang lalu ini saya beli. Awalnya memang saya cari tanah untuk tempat pemindahan kuburan. Pemindahan makam nenek moyang kami, ya, buyut-buyut kami yang ada di pinggir sungai, di pinggir tanah saya juga, sawit saya yang sudah kena gerus erosi atau gerus air gitu ya, kena banjir, akhirnya tergerus, akhirnya kena ini kuburan, sehingga ingin saya pindahkan, sehingga saya mencari tanah yang di pinggir jalan, sehingga waktu itu memang tanahnya ini termasuk tanah gersang ukuran menurut kita gitu ya, ukuran kita tanah gersang karena tanah pasir, tetapi waktu itu saya mau belinya. Nah, sehingga ukuran saya beli itu pada waktu itu memang termasuk mahal. Harganya ya ukuran di sini cuman setengah hektar saya beli 50 juta waktu itu. Nah, padahal harga tanah waktu itu bisa 50 juta itu udah 1 hektar. Tapi ini saya beli, orang juga tanya-tanya. Bahkan ada orang tua saya bilang, untuk apa kok bisa mahal gitu? Saya bilang itu nanti ke depan ada maksud saya kenapa itu dibeli. Nah, jadi satu, saya buat menjadi tanah pemakaman. Alhamdulillah itu sudah selesai. Kira-kira sebulan yang lewat sudah kita pindahkan makam Tuan Syekh kami, orang-orang tua kami yang menurut masa-masa dulu ada karomah menurut orang-orang tua kita gitu ya. Jadi kita untuk menjaga ya kemarwah dari nenek moyang kami ini, kami coba untuk memindahkan kuburannya. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi untuk anak-anak cucu kami, bahwa memang mereka adalah termasuk keturunan-keturunan orang-orang yang baik-baik, sehingga harapan kami supaya anak-anak kami juga menjadi orang-orang baik. Itu sebetulnya yang menjadi inspirasi sehingga saya beli tanah ini. Dan saya beli tanah ini ya sawitnya aja ini sangat gersang gitu ya, sangat gersang dan memang tidak terurus. Jadi terakhir waktu itu juga saya berpikir ini karena di pinggir jalan, satu tanahnya sangat gersang, maka supaya dia bisa bagus kembali gitu ya, maka cocok dibuat penghijauan. Maka salah satu di samping memang begitu langkanya, saya ingat dulu atok saya itu punya durian yang banyak di desa ini. Orang tua saya dulu juga termasuk kalau masa dulu penampung buah durian di desa ini. Sampai berbot-bot banyaknya. Itu orang tua saya menampung. Saya terinspirasi dengan itu. Kenapa sekarang bahwa durian yang banyak dulu itu kenapa tidak dihidupkan kembali? Sehingga saya bercita-cita, insya Allah mudah-mudahan saya mau menanam memang durian ini sekitar 200 sampai 300 batang.
Nah, itu target insya Allah akan terwujud mudah-mudahan sekitar 200 sampai 300 batang yang mau ditanam. Dan hari ini yang sudah kita tanam ini sekitar 90 batang baru. 90 batang. Nah, dan tadi langsung saya bawa dari Medan dan langsung sampai di sini langsung diajak diajak keluarga ini yang ukuran masih kecil ya, diambil dari Medan. Langsung diajak keluarga untuk nanamnya langsung. Jadi alhamdulillah yang 90 batang tadi, pohon tadi sudah tertanam semua. Sudah tertanam untuk 90. Dan waktu saya pulang 2 minggu yang lalu, saya bawa 35 batang, itu juga sudah tertanam. Jadi target saya setiap saya pulang liburan akan saya bawa. Jadi ini sudah tertanam sekitar 125 batang. Baru 125 batang pohon durian, baik yang ada di sini dan juga ada di seberang sungai. Ada tanah kita yang sudah gundul. Ya, karena di hutan dia sudah gundul, kita tanam durian. Dan juga ini termasuk tanaman hutan ya, tanaman hutan dan juga untuk pelindung gitu ya. Jadi bukan hanya kita menebang hutan, tapi kita ganti, kita tanam dengan kayu hutan juga, itu yang bermanfaat seperti buah. Ini rambutan. Kalau istilah di Medan rambutan binjai. Oh, ini yang rambutan binjai ya. Kalau ini durian musangking. Berapa jenis ya abang tanam di sini? Ada 3 ini, ada 3. Ada montong, ada musangking, ada dia duri hitam dia. Ada duri hitam dia. Dia namanya durian duri hitam. Jadi durinya nanti hitam dia. Isinya tetap. Gitu kan. Bahkan ada bibit yang sudah saya beli itu tapi belum bisa saya bawa. Itu saya bawa dari Magelang. Oh, dari Magelang. Dari Magelang. Jadi cukup jauh. Jadi durian saya tanam di sini, biji buah apanya itu dari Magelang. Ya dari Magelang, malah dikirim dari Magelang. Itu sudah ada yang berbatang, ada yang berbatang 3 dia gitu ya. Ada cabang 3, ada juga yang cabang 1. Jadi insya Allah mudah-mudahan ini kalau menurut apanya, kalau memang nanti dipelihara dengan bagus mungkin 3 sampai dengan 4 tahun mudah-mudahan sudah mulai berbuah. Kalau rambutan ini biasanya ya 2 tahun ini sudah bisa jadi ini insya Allah. Nah tadi abang bilang kan 200 batang, ya, 200 batang, 200 sampai 300 batang kan. Ya. Kalau untuk konsumsi kayak itu berlebih bang ya. Nah, jadi apa memang nanti abang ada mau bikin tempat wisata khusus durian atau bagaimana bang? Ke depan, kalaupun ya namanya saya juga umur saya sudah tua, saya kira memang ke depan barangkali kita ingin tempat wisata, kan gitu kan, ingin tempat istirahat, kita sambil ke ladang, kita sambil hiburan, juga bisa dapat duit. Kan gitu kan, itu yang jelasnya yang pasti seperti itu. Kita sambil hiburan, kita ke ladang, kan gitu kan. Tapi juga kita bisa dapat duit. Tapi kalau yang buahan ini kan tidak tiap hari, tidak tiap minggu, tiap bulan, tapi musiman dia, paling tidak sekali 1 tahun. Tetapi kan alhamdulillah kita memang karena ini kampung kita, ya walaupun serba sedikit, sawit juga ada kita tanam. Bahkan memang banyak orang bilang kemarin, orang nggak nanam karet lagi kok. Pak Bang Bakti kok nanam karet? Saya bilang saya nanam karet. Kenapa? Karena memang daerahnya ini yang cocok karet. Karena memang karet itu kan tanaman hutan. Jadi sambil kita menjaga hutannya supaya tetap hijau, ya kita tanam karet. Dan nanti hasilnya kita dapatkan. Jadi indah dia, ada duitnya, bisa menolong kita dan kita bisa tenang. Saya kira itu yang ininya. Kalau orang sekarang bilang wisata, bisa saja. Bisa saja wisata. Dan ini rencana saya nanti ini akan ada sini pondok, villa kecil, insya Allah ke depan akan ada villa, walaupun dia dari serba kayu rencana saya, villa. Ya, jadi walaupun saya di sawah juga saya buat pondok yang bisa saya tidur. Kadang saya tidur di situ, kan gitu kan, untuk menenangkan gitu. Jadi ini ya untuk menghibur aja gitu. Jadi untuk sekarang memang ya di sambil kita berwisata, bisa kita ke ladang, juga bisa Allah kita dapat hasilnya berupa income, kan gitu kan. Dan untuk ya tujuannya tentu tetap anak cucu gitu ya. Itu saya kira apanya. Coba abang sampaikan dulu kepada yang menyaksikan video ini tentang inspirasi abang dan untuk lebih giat lagi bercocok tanam. Kalau saya begini, saya juga pernah berniat
jangan menunggu banyak baru bisa kita bekerja. Kalau bisa tanam satu batang hari ini dan mungkin bulan depan satu batang, mungkin bulan depan satu batang lagi, mungkin satu tahun dia sudah lumayan. Demikian juga saya terus terang aja beli tanah di kampung kita ini pun saya tidak pernah beli tanah lebar. Kadang bahkan ada yang satu rantai, kadang bekas perumahan saya beli, kadang sawah orang yang satu rantai saya bayari. Tapi ternyata alhamdulillah walaupun itu satu rantai, ada yang dua rantai, mungkin satu rantai tahun ini, tahun depan asal pulang saya ada lagi saya beli dua rantai. Ternyata alhamdulillah saya terus terang aja sejak 2006 saya tidak pernah beli beras. Ya, kami tidak pernah beli beras lagi, beras dari sini. Dari sawah. Dari sawah. Kan gitu kan? Ada upah istilahnya sewa sawah. Iya, sewa sawah. Itu sudah cukup. Kayak sekarang alhamdulillah per sekali panen paling tidak 80 kaleng untuk bagian kami sebagai ya apa namanya itu sewa lah kalau bahasa di sini kan sewa sawah. Per rantai itu 2 kaleng. Kan gitu kan? Kita punya sawah ada sekitar 2 hektar itu ya bisa sampai 80 kaleng untuk bagian kita. Mana habis? Iya. Kan gitu kan? Alhamdulillah itu cukup untuk biaya kami di rumah dan bahkan alhamdulillah ibunya di rumah tulangnya itu ya suka orang datang ya ngasih beras ya alhamdulillah karena memang alhamdulillah beras lumayan di rumah. Kalau sekarang aja pun bukan sombong di rumah kalau 50 kaleng lagi masih ada beras, masih ada padi di rumah. Itu di Medan bukan di Rantau nih. Saya bawa dari sini. Kan gitu kan? Nah, tidak bagi saya bukan soal biayanya besar, tapi bagi saya nikmat. Nikmat itu makan beras hasil sawah sendiri, hasil usaha sendiri, dan juga ya kita bawa sendiri, kita olah sendiri. Nah, itu kira-kira apanya. Terakhir dengan usaha setelah ini, Bang. Oh, yang jelas sekarang ini kalau pengembangan karena memang untuk perluasan lahan saya kira ya kita belum tahulah ke depan apakah. Tapi kalau saya rasanya mungkin tidak apalah ada niat lagi untuk pengembangan yang sudah ada ini aja pun sudah kira-kira bisa. Tapi insya Allah kalau pengembangan usaha itu saya kira tetap ada itu ya. Saya tidak pernah berhenti berusaha kan gitu kan bekerja di Medan pun kalau maaf cakap di Medan kalau untuk kayak cerita orang beli telur ayam kami nggak pernah beli telur ayam karena tetap ada ayam kampung kita ada kan gitu kan orang makan ayam kita nggak beli kita pelihara sendiri telurnya kita nikmati sendiri walaupun dia 10 ekor tapi kan telurnya paling tidak 3 atau 4 satu hari mana habis itu kan jadi semua serba kita usahakan modalnya tidak banyak tapi nikmatnya luar biasa. Iya, nikmatnya luar biasa. Jadi ke depan saya kira usaha kalau pertanian saya kira kali mudah-mudahan lah bisa tercapai nanam pohon-pohon ini sekitar 300 batang dan mungkin ya ke depan udah karena memang masih lama lagi kita bekerja insya Allah kalau sehat mungkin pengembangan untuk anak-anak lagi kalau untuk saya kira insya Allah karena ya alhamdulillah anak dan istri sudah pernah saya bawa haji udah, umroh sudah, saya kira nikmat Tuhan sudah sangat banyak yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yang penting kita jalani aja lah hidup ini dengan baik dan pesan saya kepada masyarakat kita itu seperti saya bilang tadi satu bisa kita tanamlah yang satu itu. Kalau bisa kita buka lahan setengah hektar atau mungkin satu rantai itu kita buka. Daripada kita berpangku tangan, daripada kita hanya bekerja yang hanya instan gitu ya. Kalaupun pomanya kita buruh harian, saya kira itu memang profesi kita, enggak apa-apa. Tetapi kan pasti ada istirahatnya. Pasti ada waktu kita tidak terpakai di profesi kita tadi. Kita buka sedikit, hutan masih banyak yang bisa kita tanami sayuran, kita tanami palawija dan tanaman yang lain yang bisa menghasilkan income atau memberikan uang kepada kita untuk biaya hidup baik itu anak dan juga keluarga kita. Saya kira seperti itu. Ada Bang satu lagi masalah pendidikan. Ya. Abang coba sampaikan Bang kepada adik-adik kita sekarang yang sedang menjalani pendidikan. Bagaimana Abang
menjalani pendidikan? Kalau bicara pendidikan, saya memang termasuk yang sangat susah. Sangat susah, bahkan kalau orang bilang, saya bilang selalu gini, agak-agak pahit. Saya tidak pernah rasanya punya cita-cita. Karena memang saya tidak pantas punya cita-cita, karena memang orang tua saya susah. Saya juga tidak punya ekonomi yang mapan, tapi saya hanya menjalani saja. Menjalani. Belanja, boleh dibilang tidak ada kepastian dari orang tua. Saya ada dari orang tua, saya cari sendiri, tapi semua serba tidak ada yang pasti. Tidak seperti anak-anak sekarang mungkin dibelanja sekian, saya tidak dapatkan seperti itu. Tapi saya jalani itu dan saya tidak pernah berpikir berhenti. Tapi yang jelas saya jalani, pahit, manis, semua saya jalani. Dan kalau bicara soal mau cita-cita apa, jangankan mau cita-cita jadi pejabat, cita-cita jadi tamat aja nggak terpikir sama saya. Saya terus terang aja, cita-cita untuk tamat saja nggak terpikir sama saya dulu waktu saya sekolah. Tapi nyatanya saya jalani tamat, setelah tamat langsung saya lulus. Itulah saya hidup sampai sekarang. Dan saya masuk lagi perguruan tinggi sarjana hukum untuk fakultas hukum. Setelah itu saya S2 lagi. Juga demikian juga sekarang dengan jabatan. Saya nggak pernah berpikir akan jabatan apa. Tapi ternyata Allah selalu memberikan kepercayaan kepada saya untuk memimpin pengadilan, jabatan. Yang menurut saya, jabatan yang saya peroleh itu adalah merupakan amanah. Dan yang harus saya pertanggungjawabkan kepada Allah dan juga kepada masyarakat dan juga kepada negara. Sehingga saya tidak pernah berpikir untuk mencari jabatan itu dengan segala jalan yang menghalalkan segala cara. Tapi adalah merupakan prestasi kerja dan juga hasil usaha karena ujian dan tidak ada seperti yang dibayangkan orang mungkin. Kalau membuat jabatan ada nego sana sini, saya insya Allah alhamdulillah tidak pernah saya alami yang seperti itu. Jadi saya kira kepada adik-adik, belajar, ya sekolah ikuti saja, kan gitu kan. Kita ikuti kalau ada kesempatan, ya seperti putra putri adik-adik kita dari kampung ini. Nyatanya yang susah bisa masuk ABRI, bisa masuk tentara dan juga masuk gawe, tidak karena uang, tidak karena ada keluarga, tapi dijalani aja hidupnya, diikuti saja. Saya kira itu yang terbaik. Kita ikuti. Kita pertanggungjawabkan apa yang kita apakan, yang bagaimana kita supaya selalu terbaik dalam menjalani proses belajar, menjalani proses kehidupan. Saya kira itu apanya. Terima kasih banyak atas ya, kesempatan waktunya Bang ya. Oke, Mudah-mudahan Abang sehat selalu dan terus menjadi inspirasi bagi kami. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat kami sampaikan bincang-bincang dengan Abang Bakti Ritonga. Mudah-mudahan kepada kita semua dapat menginspirasi daripada obrolan-obrolan kami tadi. Dan kepada rekan-rekan yang sedang menjalani pendidikan seperti yang sudah disampaikan Abang tadi, tetap bersabar dan syukur. Jalani terus pendidikannya. Mudah-mudahan Anda sukses. Bisa jadi nanti Anda sukses seperti Abang ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.